lupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel aku, channel Bebeb Official. Mau buat video itu video apa gue nggak tahu. Nanti pokoknya channel terkecil terkait di Indonesia sekarang juga pokoknya channel Stay karakter. Oke. Oh iya lupa gua, stay karakter. Ulang lagi Stay karakter. Oke, nasib. Jangan sampai terulang lagi. Lanjut. Oke, video ini kami atau saya dan Bagus mau membuat video. Perkenalkan dulu, guys. Oh iya lupa. Aneh. Sorry. Nggak apa-apa. Saya memperkenalkan diri, nama saya Bagas dari kelas 11 IPS 1. Dan di sebelah kiri saya ada namanya. Nama saya Bagus Sajiwo dari kelas 11 IPS 1, mata pelajaran geografi. Oke. Ya berdua lah geografi. Sama berarti. Atas dulu. Sama. Oke, di video ini aku dan Bagus akan membuat suatu video tentang sumber daya alam. Oke, kalian udah tahu belum sumber daya alam itu apa? Kalau setahu gue mah, yang menurut gue pribadi, guys, sumber daya alam tuh ada banyak, guys. Iya. Sumber daya kelautan, sumber daya laut, sumber daya hayati, itu pokoknya sumber tuh berbagai macam sumber, guys. Iya. Dan bentuk Kan, didetailin lagi. ya, namanya juga sumber daya alam. Iya, dari alam. Itu semua makhluk hidup itu udah jadi sumber daya alam, guys. Iya, makhluk hidup, tumbuhan, Itu yang gue tahu pribadi, guys. Dan di sini pokoknya jangan pernah di skip kalau udah nonton video kami. Pokoknya tonton sampai habis. Disinilah kalian udah ketemu channel ini, channel Bebeb Official. Promo dulu nih. Oke. Padahal suruh guru nih. Maaf ya Bokta, maaf. Terus tuh edukasi ada, pembelajaran ada, mendidik ada. Pokoknya tonton sampai habis. Tuh, kata si Bagas ada edukasi, ada pembelajarannya juga ada, mendidik juga ada, ya kan? Lebih excited gitu. Dan di sini channelnya memperjelas detailnya tentang sumber daya alam. Siap. Pokoknya tonton sampai habis. Langsung aja kita ke videonya lah. Oke. Langsung kan nih? Oke, tapi kita kasih tau ke mereka dulu, guys. Apa? Jangan pernah di skip tentang video pembelajaran ini. Oke, teman-teman? Jangan pernah di skip. Kita langsung aja gaskan videonya. Let's go. Bye. Menikmati. Oke teman-teman, di video ini udah ada bacaan sumber daya alam. Di video ini ya Gus, gue akan menjelaskan detailnya tentang sumber daya alam. Tapi mohon maaf apabila kami atau aku dan Bagus ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Dan pada Allah kami mohon ampun. Oke, langsung aja ke daya. Sumber daya alam ini ya Gus. Nah, teman-teman, ada 3, yaitu pengertian, macam-macam, dan lingkungan pengaruhi sumber daya alam. Berarti pengertian yang berarti ada 3 ya? 3. Pengertian sumber daya alam, macam-macam sumber daya alam, Dan yang ketiga, lingkungan mempengaruhi sumber daya alam. Oke teman-teman, kalian pasti udah tahu ya. Langsung aja ke videonya lagi. Di sini kita menemukan pengertian dari sumber daya alam. Gua kasih buat lo dan teman-teman. Oke, sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Wih teman-teman, kalian udah tahu sampai sini
Sekali lagi biar mereka yang di sana tuh bisa memahami. Oke. Sekali lagi ya teman-teman. Berjelas. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup sekalipun yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Iya, macam-macam. Cun? Contohnya seperti pohon karet gitu guys. Ya, tumbuh-tumbuhan yang makhluk hidup. Dan makhluk hidup. Ya. Baik. Tapi tumbuh-tumbuhan ini bisa bermanfaat untuk manusia. Ya, bermanfaat lah pokoknya. Oke. Langsung aja ke videonya. Oke. Udah itu kita langsung menemukan macam-macam sumber daya alam. Nah, di sini kita udah nemu nih. Macam-macam sumber daya alam. Lu tahu nggak, Gus? Sumber daya alam itu ada berapa? Sumber daya alam. Maaf. Macam-macam sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam itu ada 3 pastinya. Lu tahu apa aja itu? Gue yang tahu tuh proses sumber daya alam. Itu bukan? Ada sih di bagian tuh ada proses. Tapi aku jelasin lagi ya teman-teman. Ya. Aku jelasin lagi. Di sini ada 3 yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat. Nah, yang kata lo yang sebutin tadi itu berdasarkan proses. Nah, kita Itu ada 3 macam ya? ada 3 macam. Oke. Nah, langsung aja kita ke berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan jenis ini ada 2 teman-teman. Ada 2 yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Kita bahas yang hayati dulu ya. Oke. Nah, hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, ini sumber daya yang alam hayati. Yang Itu berasal dari makhluk hidup. Nah, seperti contohnya hewan. Kata lo barusan sebutin tumbuh-tumbuhan juga. Ya, di video ini ada. Tuh, kalian bisa lihat kan, teman-teman, videonya. Di sini ada. Terus tuh yang bisa dimanfaatkan itu contohnya kayak makanan itu seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, itu Daging. makanan yang bisa dimanfaatkan, itu sayur-sayuran dan buah-buahan. Daging itu makanan juga. Iya, makanan juga. Nah, dan misalnya nah kalau misal obat-obatan itu manfaatnya seperti contohnya seperti ginseng dan jahe. Manfaatnya. Iya, Manfaat itu- itu non apa? Itu yang masih termasuk sumber daya alam hayati. Oke. Nah, itu ada ginseng dan jahe, itu bisa dibuat obat-obatan. Nah, langsung. Iya, seperti jamu ya. Ya, jamu Jamu itu. ya. Itu kalian yang biasanya minum jamu ya itu sumber daya alam hayati. Nah, langsung aja ke video selanjutnya. Nah, ya masih ada. Kalau misalnya yang berupa bahan bangunan itu seperti nih, ada videonya. Pohon kelapa, pohon jati tadi nih, pohon jati, pohon kelapa. Dan terus itu ini pohon jati dan pohon kelapa itu manfaatnya sebagai bahan bangunan. Ya, itu ada manfaatnya tuh. Karena kan itu tumbuhan, berarti makhluk hidup dong. Apa yang dimaksud sumber daya alam hayati? Berarti berdasarkan makhluk hidup. Nah, itu seperti pohon jati. Terus itu pohon kelapa itu bisa dibuat bangunan. Nah, itu kan makhluk hidup tuh, tumbuhan. Nah, Ya. hewan juga makhluk hidup ya kan. Yang gue pribadi yang gue tahu ini seperti pohon kelapa itu batangnya bisa dijadiin jembatan. Nah, Pernah itu lihat lu tahu. Nah, Itu bangunan juga contoh. bangunan bermanfaat ya kan? Iya, bermanfaat. Langsung aja kita ke non hayati. Non hayati, siap. Kan tadi ada hayati, sekarang non hayati. Oke. Nah, di sini kita menemukan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam berasal dari makhluk tak hidup. Berarti sebaliknya. Yes. Berarti kalau misalnya ini tak makhluk hidup berarti itu mati ya, nggak hidup. Pasti berarti kan bukan dari manusianya. Iya, bukan dari makhluk hidup ini ya. Iya benar. Lanjut guys. Bukan dari makhluk hidup gitu ya. Nah, seperti contohnya di dalam video ini ya teman-teman, ada air, sinar matahari, dan tanah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Ya, air. Nah, air ini ya teman-teman, di sini kita menemukan manfaatnya sebagai air minum. Ya, ada anak kecil juga tuh di sini sedang minum ya. Ya sedang minum. Sedang minum, Mungkin dia haus. Minum ya. Iya. Pas dia minum itu dia memanfaatkan air. Itu termasuk sumber daya alam non hayati karena tidak hidup. Nah, betul nggak? Betul. Air tuh nggak bisa jalan. Nah, manfaat air ini seperti tadi buat air minum,
buat cuci pakaian, cuci piring, cuci apa, cuci mobil, mandi. Nah mandi juga. Nah aku suka nggak mandi bau kalian nanti lo mau juga mau mandi. Ya kan? Tapi non hayati juga bisa bermanfaat juga ya kan? Iya. Nah ini nanti ada non hayati nih. Pokoknya semua bermanfaat. Hai. Nah di sini kita menemukan namanya sinar matahari. Sinar Nah matahari. itu mati tuh ya, nggak makhluk hidup ya, Bukan. dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sumber manfaatnya itu lo tau nggak matahari apa? Matahari itu kalau di pagi hari nih, Mm-mm. gua tahu itu bisa buat badan kita lebih sehat lagi, Sehat. bugar. Terus tuh Pokoknya itu ada vitaminnya. Vitamin apa namanya? Vitamin A mungkin. ya paling lah itu kak asal tebak aja, mohon maaf kalau misal salah. Ya bisa jadi. Buat satu lagi kak aku kasih tau nih ya, ya buat penerangan. penerangan. Oke. Terus tuh buat jemur kan nggak tahu sih. Ya, Matahari kan bisa dimanfaatkan untuk berjemur pakaian yang bau yang barusan tadi dicuci, yang untuk air itu dipanasin oleh dikeringkan oleh matahari. Siap, Itu siap. dan banyak lainnya lagi. Nah Oke. langsung di sini yang non hayati ada tanah. Oke tunggu. Di sini ada bahan bangunan, yaitu seperti bahan bangunan contohnya tanah dan pasir. Nah itu ya. Nah itu tidak hidup ya, Non hayati berarti. non hayati. Nah kalau itu manfaatnya juga tadi barusan manfaat tadi itu ya buat bahan bangunan itu ada manfaatnya juga, itu pasir, tanah Ya. dan langsung kita tadi kan berdasarkan jenis, sekarang berdasarkan Berdasarkan sifat. sifat. Nah Tadi kan iya ya. betul kan, kita teman-teman masuk ke Guys, buat teman-teman boleh dicatat lah kalau misalnya seperlunya atau perlu benar nggak apa-apa dicatat. ya dicatat lah, nggak apa-apa. Sumber daya alam berdasarkan sifat. Oke teman-teman. Nah kita udah menemukan di sini. Nah sumber daya alam yang berdasarkan sifat itu terbagi menjadi dua lagi teman-teman. Sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Nah kalian udah tahu kan, kita bahas yang terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan. Namun setelah habis digunakan. Nah, berarti sumber daya alam ini nggak bisa, misalnya bisa dipakai kembali terus tuh bisa digunain lagi, nggak habis-habis gitu. Sumber daya alam ini, sumber ini. Nah, kalau bisa habis dapat ambil lagi, bisa lagi terus dan menerus. Itu sumber daya Alam itu sifatnya ini pulihnya cepat, berarti pulih sifatnya kembali itu cepat. ya. Nah, prosesnya langsung aja. Ada contohnya di sini kayaknya. Tunggu saya cepet. Nah contohnya seperti air laut ya, yang ini yang terbarukan ya, air, terus tumbuhan dan hewan. Nah kita bahas satu-satu ya, dari air dulu. Nah ada gambaran di sini teman-teman. Nah air ini termasuk sumber daya yang terbarukan. Nah kenapa disebut sumber daya yang terbarukan? Karena dia melalui proses pembaruan. Nah pembaruan ini terjadi karena adanya dia melalui siklus air. Nah jadilah awan gitu. Nah udah tau belum? Udah tau ya teman-teman pastinya. Saya Tapi jelas gua baru dikit ya. dikit lah nggak apa-apa. Nah udah tau tuh tadi itu saya jelasin, langsung aja ke nah, hewan dan tumbuhan. Itu nggak bisa. Betul. Itu ada hewan, ada pisang, ada sapi ya. Ini tumbuhan, bukan pisang. Ya bisa pisang ya, pisang dan hewan. Nah kenapa hewan dan pisang ini disebut sumber daya terbarukan? Karena mereka juga termasuk sumber daya alam terbarukan. Maka dia orang tuh disebut dia udah melalui proses dia orang bisa dapat berkembang biak. Nah makanya disebut sumber daya yang terbarukan karena mereka dapat berkembang biak. Nah dari situlah bisa dapat kembali, dia digunakan bisa dapat kembali. Nah itu yang timbul terus jadi. sumber daya yang terbarukan, dia baru terus kembalinya cepat. Oke. Nah langsung aja ke, ya kalian pasti udah paham ya, kamu catet lah. Nah dia itu
kita masuk ke sumber daya alam terbarukan, tidak terbarukan. Ini tidaknya ya. Iya. Kalian pasti udah tahu lah sebaliknya apa? Sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Berarti dia pulihnya itu lama. Nggak cepat kayak tadi barusan itu video. Tadi. Nah, pulihnya dia lama. Terus tuh ada contohnya teman-teman. Contohnya mana guys? Nih. Contohnya nih di gambar ini nih. Seperti pengoboran, terus pengolahan. Dia itu cuma sekali digunain, pulihnya lama. Dia sehingga dia mau digunain lagi itu tunggu waktu yang lama, Gus. Nah, itu contohnya. Nah, Oke. terus ada lagi contoh yang lain. Seperti di sini kita menemukan batu bara, teman-teman. Nah, batu bara ini termasuk sumber daya yang tak terbarukan, tapi ada manfaatnya. Nah, kalian bisa lihat manfaatnya teman-teman di sini. Oh iya tuh batu bara. Nih, ya kan Gus, lo juga bisa lihat. Bisa. Nah, di sini manfaatnya batu bara itu sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Terus itu yang kedua produksi besi dan baja. Yang ketiga bahan bakar pembuatan semen. Nah, tahu kan lo pasti? Tahu lah. Dan teman-teman juga pasti tahu. Nah, itu Pembuatan manfaat. semen, ya kan? Iya, Pembangkit itu listrik. Nah, betul. Pintar lu. Terus itulah manfaatnya batu bara. Sekarang kita beralih ke BBM, teman-teman. BBM. Di sini kita menemukan BBM. Manfaat BBM ini bahan bakar minyak ya, lebih jelasnya, yaitu sebagai bahan bakar kendaraan. Itu juga dari batu bara ya? Enggak, bukan, beda lagi. Dari minyak bumi kok enggak. Oh, setahu gue mah. Terus Oke, yuk, jelas. manfaatnya lagi bahan bakar kompor. Misalnya kalau nggak ada BBM, kendaraan nggak bisa jalan. Betul. Betul kan? Kalau misalnya nggak ada BBM, kompor hidup nggak? Ya kalau misalnya yang ada yang pakai gas. Kalau misalnya pakai kompor biasa kan pakai minyak tanah juga sih, BBM tuh kan. Iya betul. Nah, Kalau nggak ada itulah. mah payah guys. Nah. Namanya dengan hayat deh. Apa? Sorry apa Gimana? guys? Kalau misalnya nggak pulih kembali gitu. Yang tidak pulih kembali itu sumber daya yang tak terbarukan. Oh, Itu- misalnya kok BBM nggak ada Iya, itu berdasarkan sifatnya. jadi- kalau misalnya BBM nggak ada itu udah jadi sumber daya alam tak terbarukan ya. Ya, betul. Dan sekarang ini kita ketemu namanya sumber daya alam berdasarkan proses. Yang tadi itu berdasarkan jenis, sifat, ini terakhir Berdasarkan proses. Oke teman-teman. Nah, sumber daya alam yang langsung digunakan, sumber daya maaf teman-teman. Sumber daya alam yang berdasarkan proses ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Kita bahas yang langsung aja teman-teman. Sumber daya alam yang langsung itu adalah sumber daya alam yang bisa dikonsumsi tanpa perlu perlu teknologi. Tanpa perlu teknologi tuh Nah, guys. itu langsung bisa dikonsumsi, langsung makan. Sangat wow gitu Wow. teman-teman. Nah, seperti contohnya sayuran, buah-buahan, dan air. Nah, itu kan kalau misalnya aku kasih contoh lagi, di detail lagi saya jelasin. Buah-buahan langsung dimakan, nggak langsung diproses lagi ya kan. Terus tuh tumbuh-tumbuhan langsung nggak ada proses yang lebih sulit, langsung bisa dimakan lagi. Dan air juga langsung bisa diminum, nggak ada proses-proses lagi oleh teknologi, nggak ada ya. Nah, situlah. Nah, sekarang kita bahas yang sumber daya alam yang tidak langsung digunakan. Dia butuh proses dulu yang lebih lama biasanya. Ya, sumber daya alam tersebut baru bisa dikonsumsi setelah diproses dengan teknologi. Itu diproses melalui teknologi guys. Iya. Kok bisa gitu sih? Itu dia melalui proses lagi. Kalau tadi kan nggak langsung dimakan, sekarang ini melalui teknologi. Oh berarti teknologi itu berasal dari pabrik-pabrik yang besar mungkin ini. Bisa jadi itu, bisa jadi. Seperti contoh laptop si Unyil kan sering menjelajah. Ya lihat aja laptop si Langsung aja Gus. Nah, seperti batu bara, minyak bumi, minyak goreng Nah, batu bara, minyak goreng, dan lain-lain. Nah, itu dia melalui proses lagi, penyaringan lagi, pembersihan lagi. Nggak langsung dikonsumsi, enggak. Oh
melalui itu ya guys. Dan supaya itu higienis, Nah, bagus bagus. tuh harus dicek lagi kembali. Cek lagi kembali di pakai teknologi yang canggih. Oh iya yang itu. Udah langsung aja ya. Biar cepet videonya, gue juga agak pusing nih sampai 17 menit. Langsung aja ke ketiga. Nah, oke, yang ketiga ya teman-teman. Di sini kita menemukan sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Ini yang terakhir ya. Karena jeli-jeli. Kalian harus baca lagi ini. Sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Berarti misalnya kalau lingkungan itu kotor, baik, enggak, misal lingkungan itu baik, bersih, terus itu indah, itu akan berpengaruhi oleh sumber daya alam juga, oleh lingkungan yang lain. Misalnya kalau indah gitu, pasti terdampak pada kita juga. Wah bagus, airnya bagus, jernih, Senyuman kita menonjol nah menonjol. Terus kalau misal sebaliknya, kalau misalnya kotor, buruk, akan terjadi banjir, sampah di mana-mana. Itu yang akan terjadi pada kalian nanti. Dampaknya kepada kalian lagi nanti. Makanya jaga lingkungan kalian lah, ya. Nih, seperti gambar di bawah ini nih. Nih. Tuh, ada gambarnya kan? Itu. Tuh, ini yang baik, ini yang bersih menurut tadi kata aku, Gus. Oh ya, kondisi lingkungan Indah. mempengaruhi sumber daya alam. Nah, Oke. kalau lingkungan dia baik, ya Semuanya pasti baik lah, baik. kan? Baik. Nah, Contohnya misal- contohnya seperti amalan kita. Misalnya amalan kita bagus, yang pertama pasti semuanya bagus. bagus betul. Nah, ini juga begitu juga Nah. lingkungan. Begitu sebaliknya lagi nih Gus, ada lagi lingkungan yang kotor. Nah di sini yang terakhir ya. Nah kalau misal lingkungan kalian kotor, sumber daya juga akan kotor nanti. Dan Contoh? kalian juga terdampak kotornya, banjir, buang sampah sembarangan di sungai, hutan yang gundul, dan banyak yang lainnya. Nah, disinilah jangan kalian ikutin ya Jangan sumber daya alam yang lingkungannya kotor. Iya. Itu mempengaruhi hidup kalian. Dan- kalian juga kotor nanti kalau misalnya ikut kayak gini ya. Jangan ya. Dah segitu aja, sekian dari video kami. Saya dan Bagus Pamit undur diri. undur diri. Kalau misalnya ada salah kata dari saya dan Bagus, mohon dimaafkan. Dan- Kami baru belajar juga, dan dari Allah saya mohon ampun. Kami tutup. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bego official Jaya Jaya.